Aku tidak punya anak kriminal sepertimu. 10 tahun yang lalu, Nanfi dan aku tak seharusnya bawa kau kembali. Panti asuhan. Beraninya kamu mengklaim puisi dan lagu-lagu itu milikmu. Dan bahkan mengklaim bahwa kamu menanggung kesalahan Jingzhou. Jingzhou adalah adik yang sangat baik, namun kamu ingin menghancurkannya. Keluar, keluar dari keluarga Shen. Keluar dari keluarga Shen. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Narapidana. Bohongi kami soal kanker. Sertifikat kesehatan. Pergi mati. Kakak. Bukan demi harta keluarga Shen. Aku hanya punya waktu 3 bulan lagi. Aku hanya ingin ibu dan kakak tertua tahu. Ketika kau membawaku kembali saat itu bukan kesalahan. Kakak, aku tahu aku adalah anak angkat. Aku tidak akan memperebutkannya. Aku bisa memberikan semua pujian kepadamu, bajingan. Seharusnya kau mati saja di luar. Mengapa kau kembali? Jingzhou. Kakak, bahkan jika kau membunuhku, aku tidak bisa membiarkan orang luar mengatakan puisi dan lagu saudara perempuanku ditulis oleh seorang kriminal. Itu akan menghancurkan saudara perempuanku. Binatang. Kamu ingin membunuh adikmu. Kamu pantas mati. Bahkan Jingzhou tidak melawanmu lagi. Namun kamu masih ingin menyakitinya dan menyakiti kami semua. Kakak tertua. Kaulah yang membawaku kembali saat itu. Kau pasti tidak akan berpikir seperti itu, kan? Sepanjang hidupku, hal yang paling saya sesali adalah membawa Anda kembali ke keluarga Shen. Aku salah. Salah menaruh percaya dalam hidup. Keluar dari keluarga Shen. Aku tidak punya anak kriminal sepertimu. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih narapidana. Hal yang paling saya sesali adalah membawa Anda kembali ke keluarga Shen. Kakak, pakaian yang kakak sulung berikan padamu, mengembalikannya kepadamu. Tak rebut apapun darimu lagi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Shen Jingzhou. Menyelamatkanmu. Ya. Kakak. Aku benar-benar tidak sengaja. Itu orang itu dia. Tiba-tiba menyelonong keluar. Itu sebabnya aku menabraknya. Aku. Tolong selamatkan aku. Aku akan bersujud padamu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali 3 tahun lalu. Shen Jingzhou ngebut sambil mabuk. Tabrak lari. Tahun aku menanggung kesalahan untuknya. Kakak. Selama kau mengakui bahwa kaulah yang mengemudikan mobil, mereka tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi itu berarti masuk penjara. Lari dari TKP usai kecelakaan besar akan menghasilkan hukuman minimal 3 tahun. Kakak. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Ini adalah puisi dan lirik yang kau tulis. Untuk kakak sulung dan kakak kedua. Aku tidak menginginkan semua ini lagi. Akui pada kakak sulung kedua ketiga bahwa selama 2 tahun terakhir, aku mencuri semua karya kreatifmu. Bukankah kau paling ingin mendapatkan pengakuan dari ketiga saudara perempuanmu? Ini. Dalam 2 tahun terakhir, semua yang kucuri darimu, aku berikan semuanya kepada mereka. Jika aku masuk penjara, semua yang mereka miliki akan menjadi sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh seorang kriminal. Masa depan mereka akan hancur total. Jika kau tidak melindungiku, maka aku akan pergi mencari kakak sulung. Jika kakak sulung tidak melindungiku, maka aku akan mengatakan 3 saudara perempuanku hasut tabrak lari. Kau terlalu tercela. Ya. Aku tercela. Aku hanyalah anak angkat. Mereka bukan saudara kandungku. Kau pasti tidak ingin melihat ketiga kakakmu hancur reputasinya, maukah kah? Jika kau bersedia menanggung kesalahan ini untukku, aku janji, 3 tahun kemudian, setelah kau keluar, biarkan kau dapatkan yang pantas. Termasuk pengakuan dari ketiga kakakmu. Shenshon, jika kau tidak menyelamatkanku, aku akan mencari kakak sulung. Buat kakak sulung tanggung kesalahan. Jika kakak sulung tidak melindungiku, maka aku akan bilang bahwa ketiga kakak itu menganjurkan tabrak lari yang kulakukan. Aku sudah terlahir kembali. Aku benar-benar telah terlahir kembali.
Aku Kaiji. Mereka bukan saudara kandungku. Aku hanya anak angkat. Kau pasti tidak ingin melihat saudara kandungmu sendiri hancur, bukan? Kau begitu yakin bahwa aku akan menanggung kesalahan untukmu? Adikku sayang. Sejak lagu pertama yang kau ciptakan dicuri olehku. Aku tahu aku sudah mengerti dirimu. Seseorang sepertimu yang keluar dari panti asuhan. Sensitif dan tidak percaya diri. Mendambakan kekerabatan. Demi kakak-kakakmu. Kau bahkan rela mati. Benar. Demi ketiga saudari itu, aku bahkan bisa menyerahkan nyawaku. Berani bilang puisi dan lagu itu. Semuanya ditulis olehmu. Beraninya kamu juga mengatakan bahwa kamu menanggung kesalahan Jingzhou. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih narapidana. Membohongi kami tentang menderita kanker. Pergi ke neraka. Shenshon, aku sarankan kau dengan patuh menyerahkan semua puisi, lagu, dan rencana bisnis yang kau tulis kepadaku. Dengan cara ini, aku bisa membantumu menjaga kakak-kakakmu dengan baik dan mewarisi keluarga Shen. Shen Jingzhou, jika itu sebelumnya, kau pasti akan berhasil. Tapi sekarang, Bagaimana sekarang? Apa kau masih berani memukulku? Itu adalah kakak-kakak kesayanganmu. Kau. aku sudah mati sekali. Diriku yang sekarang tidak akan diancam oleh siapapun. Aku Shen Shou. Hanya hidup untuk diriku sendiri. Beraninya kau memukulku. Dasar binatang. Binatang. Hentikan. Beraninya kamu menggertak Jingzhou. The film was translated and narrated by M Media. Jingzhou. Tidak memukul anak kandung, tapi malah menghantam anak angkat. Seberapa sakit itu? Ibu, pukulanmu terlalu kejam. Kamu. Dasar anak durhaka. Jingzhou. Bajingan. Kenapa kamu menghindar? Tahukah kau bahwa dengan menghindari pukulan itu, seberapa besar kerugian yang diderita Jingzhou? Apa yang sedang kau coba lakukan? Lalu kenapa kau menghindar? Kakak kedua kesayanganku. Aku menghindar. Bisakah kau membandingkan dirimu denganku? Bisakah kau membandingkan dirimu dengan Jingzhou? Sepotong sampah yang tidak diinginkan siapapun sejak kecil. Bandingkan dengan orang berbakat seperti Jingzhou. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu didikan yang benar? Kau benar-benar berani memukulku. Bagaimana kalau memukulmu? Memukul wajah seseorang adalah didikan yang benar. Apakah itu yang kau ajarkan kakak kedua? Durhaka. Kau benar-benar durhaka. Shanzhong, kau bajingan tak tahu terima kasih. Kakak keduamu hanya mencoba mendidikmu sedikit, dan kau benar-benar berani memukulnya. Aturan yang biasa kami ajarkan padamu. Didikan itu, apakah kau berikan semuanya untuk dimakan anjing? Kau. Aku benar-benar tidak punya sopan santun. Aku memang tidak punya aturan. Dua hal yang baru saja kau sebutkan itu sudah kuberikan pada anjing. Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Aku tidak punya anak sepertimu. Keluar. Keluar dari keluarga Shen. Baiklah. Bibi, Bibi Anda. Kakak kau tidak boleh pergi. Jingzhou, biarkan dia pergi. Hewan buas ini menyebabkan luka serius padamu. Biarkan dia keluar dari keluarga Shen. Ibu, kakakku tidak boleh pergi. Kakakku melakukan tabrak lari. Dia ingin aku menanggung kesalahan untuknya. Jika dia pergi, aku akan ditangkap dan masuk penjara. Apa? Shenzhong melakukan tabrak lari.
dan membuatmu menanggung kesalahannya. Kau benar-benar gila. Aku sudah tahu, sampah sepertimu tinggal di keluarga Shen hanya akan menyebabkan masalah. Suara alarm polisi di luar. Pasti mereka datang untuk menangkapmu. Jingzhou tak mau tanggung salahmu. Jadi kau marah karena dipermalukan, bukan? Bukan aku tidak mau menanggung kesalahan untukmu. Hanya saja aku takut. Aku takut jika aku ditangkap. Tak ada lagi bantu sulung kedua ketiga. Menulis puisi dan lagu. Atau menulis proposal bisnis. Bagus Shen Jingzhou. Kau benar-benar pandai berakting. Kau benar-benar pandai mengalihkan kesalahan. Apa kau pikir polisi akan mendengarkan omong kosongmu ini? Bodoh. Hentikan. Xing, cepat cari inspektur. Bawa pergi hewan buas ini. Inspektur. Dia adalah buronan. Halo. Saya adalah Kapten Detasemen Lalu Lintas Ketiga Jiangcheng. Kami saat ini sedang menangkap pengemudi tabrak lari. Mohon kerjasamanya. Cepat tangkap dia. Boleh saya tanya nomor platnya? Jiangcheng IB8888. Apakah itu mobil Anda? Mobilku melaju sangat kencang. Dan tidak ada pengawasan di tempat aku ngebut. Selama aku bersikeras itu adalah Shenshong. Tidak ada yang bisa membuktikan itu aku. Benar, itu mobil kami. Yang hewan buas ini diam-diam kendarai dan menyebabkan masalah. Tadi malam pukul 22.20 Anda melaju kencang di jalan Jiangshan, menabrak seorang pejalan kaki, menyebabkan banyak patah tulang, dan melakukan tabrak lari. Apakah ini benar? Itu tidak benar. Yang melakukan tabrak lari adalah Shen Jingzhou. Bukan aku. Inspektur, saya bisa bersaksi. Dia adalah buronan itu. Ya, saya juga bisa bersaksi. Dialah yang memfitnah Jingzhou, adik kami. Saya juga bisa bersaksi. Anakku ada di rumah sepanjang waktu. Orang yang melakukan tabrak lari adalah dia. Kakak. Sekarang, keluarga sudah bersaksi. Jangan lanjutkan salahmu. Cepat serahkan diri, dan cari keringanan hukuman. Sekelompok anjing menggonggong juga bisa bersaksi. Aku masih bisa bersaksi bahwa kaulah yang melakukan tabrak lari. Polisi, tidakkah Anda punya rekaman pengawasan? Periksa rekamannya. Kakak. Kau sebaiknya segera mengaku. Jika masalah ini meledak, kakak-kakak kita akan dipermalukan. Apa yang terjadi? Mengapa inspektur ada di sini? Kakak sulung, semua ini salah Shenjong karena tabrak lari itu. Dan dia bahkan menjebak Jingzhou, memaksa Jingzhou menanggung kesalahannya. Tabrak lari. Shenjong menjebak Jingzhou. Itu tidak mungkin. Aku percaya adik-adikku. Mereka sama sekali tidak akan melakukan tabrak lari. Nona Shen, tidak cukup hanya karena Anda mempercayainya. Semuanya harus didasarkan pada bukti. Pergi kumpulkan rekaman CCTV persimpangan kecelakaan. Ya. Lihat, rekaman pengawasan memang menangkap kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Tetapi karena kendaraan yang terlibat melaju terlalu cepat, wajah pengemudi terlalu buram, membuatnya sama sekali tidak dapat dibedakan. Kau benar-benar tidak bisa melihat siapa yang mengemudikan mobil itu. Shenjong, Jingzhou, kalian berdua katakan yang sebenarnya padaku. Siapa sebenarnya yang mengemudikan mobil itu? Kakak sulung. Kau menatapku seperti itu. Kau sudah memutuskan bahwa akulah pelakunya. Aku, Shenjong yang mengendarai mobil itu. Jingzhou sejak kecil dibesarkan di bawah pengawasanku. Dia tahu aturan dan berbudi pekerti baik. Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Tak ada yang mau mengaku. Maka kalian semua akan dibawa kembali untuk penyelidikan. Bawa mereka pergi. Tidak. Kakak, ibu, selamatkan aku, selamatkan aku. Tunggu. Aku bisa membuktikan. Siapa pengemudinya? Buktikan. Kakak sulung. Dalam hidup ini, apa yang akan kau pilih untuk dibuktikan? Shenjong, aku minta maaf. Aku tidak bisa menyakiti. Hanya untuk membantumu Jingzhou. Kalian berdua adalah adik-adikku.
Tapi jangan khawatir, tidak peduli berapa lama kau di penjara. Setelah kau dibebaskan, kakak akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Oke, Begitukah kakak sulung? Apakah kau begitu yakin bahwa akulah yang harus masuk penjara? Shenjong, berhentilah mencoba berkelit. Mantel parit yang dikenakan oleh pengemudi pada ulang tahunnya yang ke-20, kuberikan kepada Shenjong sebagai hadiah ulang tahun. Oleh karena itu, orang yang melakukan tabrak lari adalah Shenjong. Xian Nanfei, kau mendasarkan penilaianmu bahwa akulah yang melakukan tabrak lari hanya berdasarkan sepotong pakaian. Shenjong, berhentilah mencoba berkelit. Meskipun wajahnya tidak jelas di rekaman, mantel itu adalah yang persis kuberikan padamu. Kau benar-benar sangat mengecewakanku. Ya, sangat kecewa. Shenjong, kakak gagal membesarkanmu dengan baik. Perbaiki dirimu baik-baik selama kau di penjara. Kakakmu tidak akan meninggalkanmu. The Oke, film was Shenjong. translated and narrated by M Media. Tidak perlu. Kamerat. Berdasarkan bekas rem di tempat kejadian, orang macam apa yang kau pikir pengemudinya? Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan melaju setidaknya 180 dan di jalan, ia melakukan beberapa manuver tingkat kesulitan tinggi. Setelah menabrak seseorang, ia berputar 180 derajat di tempat, melayang ke samping, dan dengan cepat meninggalkan lokasi. Saya menyimpulkan bahwa dia pasti seorang pembalap mobil profesional. Jika aku ingat dengan benar, sebelum Shen Jingzhou debut, dia adalah seorang pembalap mobil. Jingzhou adalah pembalap mobil. Jadi kenapa? Dia sangat patuh. Hanya kau makhluk jahat ini yang tidak pernah diajari dengan benar, yang akan mengemudi mobil secepat itu, menabrak seseorang, dan kemudian langsung kabur begitu saja. Tepat sekali. Jingzhou tumbuh di bawah pengawasanku. Dia rendah hati dalam karakter, menangani masalah dengan hati-hati, rendah hati dan santun. Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Shenjong, mengapa kau berkali-kali memfitnahnya? Shenjong, kakak membawamu kembali 5 tahun lalu dan mengajarimu etika serta tata krama selama 5 tahun. Bagaimana kau bisa berubah menjadi seperti dirimu yang sekarang? Penuh kebohongan, niat jahat. Aku penuh kebohongan, niat jahat. Kakakku sendiri, ibuku sendiri. Apa kalian tidak tahu? Aku tidak punya SIM. Kau tidak punya SIM? Bagaimana mungkin? Xian Nanfei, dalam 5 tahun terakhir ini, satu-satunya saat aku pernah menyentuh mobil adalah ketika kau memberikan mobil itu kepada Shen Jingzhou. Kau pikir aku kotor? Apa kau sudah lupa? Kotor. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan memberikan mobil ini kepadaku? Ya, Ini sangat indah. baiklah Shenjong. Jangan sentuh mobil itu dan membuatnya kotor. Ayo kita jalan-jalan. Aku benar-benar tidak tahu. Shenjong bahkan belum pernah menyentuh mobil. Beberapa kali, apalagi punya SIM. Mungkinkah orang yang melakukan tabrak lari benar-benar Jingzhou? Mungkinkah The film was Aku telah menyalahkan Shenjong. translated and narrated Kakak by sulung, M Media. bukan aku. Sungguh itu bukan aku. Mungkinkah itu kakak? Mengemudi tanpa SIM. Orang yang memakai mantel itu, jelas-jelas dia. Shen Nanfei, bagaimana mungkin kau tidak mempercayai adikmu sendiri, anak sebaik dia? Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Tepat sekali. Shenjong itu hanya penuh kebohongan dan kurang didikan. Bagaimana kau bisa mempercayai perkataan orang seperti itu dan tidak mempercayai Jingzhou? Shenjong, aku minta maaf. Kakak tidak memberimu mobil. Itu salah kakak. Tapi mantel itu memang yang kuberikan padamu. Kau mengemudi tanpa SIM bukan? Apakah itu hanya untuk mengungkapkan ketidakpuasanmu karena aku tidak memberimu mobil? Ketidakpuasan. Apa aku berani untuk tidak puas? Apa kau tahu bahwa sejak hari pertama mantel itu diberikan kepadaku, mantel itu direnggut di matamu, aku akan selalu menjadi pembohong, momok yang tidak tahu sopan santun. Semua kesalahan adalah salahku. Aku harus menanggung semua kesalahan. Tidak peduli apa yang kukatakan atau kulakukan. Tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Perasaan kamu terhadapku lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Tapi, kau bilang Jingzhou mencuri mantelmu.
Hal kekanak-kanakan seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Baiklah. Departemen teknis telah menemukan kendaraan yang mengalami kecelakaan. Seluruh lintasan perjalanan, rekaman pengawasan dari persimpangan terakhir, telah diselidiki. Xiao Liu, tangani ini. Tidak perlu diperiksa. Itu aku. Jika harus ada satu orang yang masuk penjara, biarkan aku saja yang pergi. Shenjong, kau benar-benar membiarkan Jing Zhou menanggung kesalahanmu, dan kau masih tidak mau tunduk pada hukum. Bagaimana mungkin aku punya adik sepertimu tidak bertanggung jawab? Shenjong, aku sangat kecewa padamu. Jing Zhou, kau tidak perlu menanggung kesalahan untuknya. Kakak tidak akan membiarkanmu menderita, bahkan ketidakadilan sekecil apapun. Hari ini, aku harus membuatnya menerima hukuman yang pantas ia dapatkan. Baru dia tahu cara tobat. Selidiki ini untukku. Kakak sulung, Jing Zhou tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kita harus dan mengklarifikasi fakta. Shenjong harus tunduk pada hukum. Selidiki. Silakan periksa. Cari tahu kebenarannya. Aku hanya berharap kau tidak akan menangis. mobil ini melaju dari selatan ke utara. Kita masih belum bisa melihat dengan jelas. Putar ulang rekaman sebelumnya. Perlambat kecepatannya 10 kali. The film was translated and narrated by M Media. Bingkai ini. Jeda. Perbesar untukku. Biarkan saya melihat dengan jelas. Siapa sebenarnya ini? Shenjong, pasti Shenjong. Shenjong, bukti akan segera jelas. Apalagi yang harus kau katakan? Apalagi yang harus kukatakan? Teruslah lihat hasilnya. Sebelum hasilnya keluar. Apapun yang dikatakan terlalu dini. Hasilnya adalah memasukkanmu ke penjara. Tidakkah kau punya sedikit pun penyesalan? Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Kecewa. Kalian semua harus melihat dengan jelas siapa yang ada di sana. Sebelum kecewa lagi. Jing Zhou. Bagaimana mungkin itu Jing Zhou? Salah. Ini pasti sebuah kesalahan. Mengapa Jing Zhou? Mengapa bukan Shenjong? Makhluk jahat ini. Benar saja. Mereka hanya mau percaya kebenaran yang mereka rasakan. Demi Shen Jingzhou, mereka akan mengorbankan siapapun. Dan di kehidupan sebelumnya, aku seperti orang bodoh. Memberikan segalanya untuk mereka. Kakak sulung. Aku tidak mau masuk penjara. Jika aku masuk penjara, siapa yang akan menulis puisi dan lirik, menulis lagu, dan menulis rencana bisnis untukmu? Shen Jingzhou, karya-karyamu itu, apakah kau benar-benar menciptakannya? Mana yang bukan sesuatu yang kau gunakan untuk mengancamku, dan kau curi dariku? Shenjong, bukan hanya kau sekarang menyebabkan Jing Zhou masuk penjara, tetapi kau juga ingin mencuri karyanya. Shenjong, rencana bisnis yang Jing Zhou tulis untukku belum selesai. Naskah yang dia tulis untuk kakak tertua akan segera membuat kakak tertua menjadi pembawa acara medali emas. Lagu yang dia tulis sendiri sedang menuju menjadi raja musik di seluruh keluarga kau yang paling tidak berguna. Mengapa kau tidak mengambil kesalahan untuknya? Karena aku bukan ayahnya. Kau berbicara begitu mulia. Lalu mengapa kau tidak menanggung kesalahan untuknya? Siapa di antara kalian yang bersedia? Kau, atau mungkin kau? Bukti sudah meyakinkan. Shen Jingzhou, Anda dicurigai melakukan tabrak lari. Saya mewakili detasemen ketiga Jiangchen dan secara resmi menahan Anda. Bawa dia pergi. Kakak sulung, aku melakukan semua ini untukmu. Aku merayakanmu, memenangkan penghargaan pembawa acara medali emas. Itulah sebabnya aku ngebut kembali. tunggu sebentar. Kapten Lee. Aku ingin menghubungi keluarga korban. Aku bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan pengampunan mereka. Kakak Film sulung, was translated Aku takut. and narrated Shenjong, by M Media. Jangan takut. Kau masuk penjara dan merenunglah dengan baik. Kakakmu akan menunggumu keluar. Mama. Kakak sulung. Selama Jing Zhou tidak masuk penjara, keluarga Shen kita bisa menyetujui persyaratan apapun. Ya, aku akan menelepon ayah kita sekarang juga untuk mengumpulkan semua dana yang diperlukan. Aku seharusnya sudah menyadari sejak lama bahwa meskipun kakak sulung benar-benar peduli padaku,
Antara aku dan Shen Jingzhou, dia akan tetap memihak yang lain. Menurut umpan balik, korban saat ini tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Jika Anda bersedia mencapai penyelesaian, dia masih punya kesempatan. Tetapi jika penyelesaian tidak dapat dicapai, kami akan datang dan menangkapnya kapan saja. Jiao Guo, Xiao Li, ayo pergi. Jingzhou, jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, kakakmu sama sekali tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Baiklah. Sungguh kasih sayang saudara yang mendalam. Aku berharap keluargamu mulai sekarang bahagia dan sempurna. Berhenti di situ. Shenjong, kau mau kemana? Tidakkah kau pikir aku berlebihan di keluarga ini? Adik laki-laki, kau punya Shen Jingzhou, satu orang sudah cukup. Aku bahkan tidak sebaik anjing. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Kau dan Jingzhou sama-sama adik-adikku. Aku memperlakukan kalian berdua sama. Xian Nanfei, tidakkah kau pikir mengatakan kalimat itu menjijikan? Sama. Pikirkan baik-baik sendiri ketika aku akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Apa yang kau katakan? Ketika Shen Jingzhou akan ditangkap, apa yang kau lakukan? Tidak peduli berapa lama kamu di penjara. Setelah kamu keluar, kakak sulung akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Oke, tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Kakakmu pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Aku hanya. Saat itu kamu masuk penjara. Aku juga tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Cukup Xian Nanfei. Awalnya aku berpikir kau berbeda dari mereka. Mereka hanya buruk. Tetapi kau bahkan lebih munafik daripada mereka dan lebih menjijikkan. Mulai hari ini, aku denganmu dan dengan keluarga Shenmu memutuskan semua ikatan. Ulangi lagi. Aku bilang, aku ingin memutuskan semua ikatan. Denganmu dan keluarga Shenmu, semua yang kau ambil dariku, aku akan mengambilnya kembali. Ulangi lagi. Putuskan semua ikatan. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Kamu. Xian Nanfei. Tamparan pertama, terima demi balas jasamu. Tamparan kedua, kau tidak menindasku beberapa tahun terakhir ini. Aku menahannya. Tamparan ketiga, mengingat bahwa kau setidaknya peduli padaku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tamparan-tamparan berikutnya ini, biarlah itu berfungsi untuk memutuskan hubungan yang kita miliki selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang, setelah hubungan itu hilang, dan ikatan kekeluargaan telah putus, hak apa yang Anda miliki untuk memukul saya? Shenjong. Kamu benar-benar memutuskan hubungan dan memutuskan ikatan keluarga dengan kami. Mungkinkah selama beberapa tahun terakhir ini, perasaanmu terhadap kami tidak pernah tulus? Benar. Kami memang salah paham padamu. Tapi itu juga demi kebaikanmu sendiri. Kakak sulung takut kamu akan tersesat. Demi kebaikan saya lagi. Ketika saya dijebak sebagai pelaku tabrak lari, yang saya dengar hanyalah sumpah serapah Anda. Setiap sumpah serapah, seperti pisau, mengirisku untuk anjing-anjing. Membuat saya menanggung hukuman. Juga demi kebaikan saya sendiri. Sungguh konyol. Baiklah. Siapa suruh saya menjadi orang tak berguna, yang dibesarkan di panti asuhan, tanpa didikan? Prasangka Anda seperti gunung besar. Menghancurkan tulang punggung saya hingga berderit. Tapi siapa di antara kalian yang akan mendengarkan orang tak berguna berteriak kesakitan? Tahukah Anda bahwa musim dingin itu, saya berlutut mengemis di persimpangan jalan dan mengobrak-abrik tempat sampah ke-10 jari di kedua tangan saya, tertutup radang dingin membusuk dan mengeluarkan nanah. Begitulah cara saya berhasil agar tidak mati kelaparan. Ibu, Anda bilang orang harus punya tata krama yang baik dan mengikuti aturan. Tapi pada dasarnya Anda tidak tahu bahwa hanya dengan menjadi lebih ganas daripada anjing liar, barulah saya bisa merebut makanan dari mulut mereka. Dan Anda semua hanya tahu cara berdiri
di atas landasan moral yang tinggi dan mengkritik saya. Aku sebenarnya tidak tahu bahwa Shen Zhang menderita kesulitan seperti itu saat itu. Xian Nanfei. Itu Anda. Anda adalah orang yang mengatakan, ketika saya kembali ke keluarga Xian, memperlakukan saya seperti saudara, mengizinkan saya hidup bermartabat. Saya mempercayainya. Saya seperti orang tenggelam, meraih sedotan terakhir. The film was translated Ruang bawah tanah and keluarga Xian narrated Anda, by M. saya tinggali Media. selama 5 tahun. Di dalam dan di luar keluarga Xian Anda, semua debu tinggi dan rendah, saya bersihkan selama 5 tahun. Keluarga Xian menikmati pakaian dan makanan mewah. Saya bersembunyi di ruang bawah tanah, memakan sisa-sisa makanan. Karena jika saya menyentuh makanan anak Anda akan menyebut saya sombong. Mengatakan saya adalah orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya, dan perlu dikekang. Saya menolak untuk menerimanya. Saya belajar dengan panik. Saya menulis lagu, saya menulis proposal bisnis, untuk membuktikan saya sama dengan Anda. Tapi pada akhirnya, saya tetap salah. Anda hanya mengizinkan binatang buas ini untuk mencuri prestasi saya. Gunung besar prasangka yang saya pahat selama 5 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam. Saya tetap tidak bisa lolos dari penghinaan di mata Anda. Shen Zhang. Kami. Tidakkah Anda percaya bahwa semua yang Anda miliki hari ini, semuanya berkat saya? Tidakkah Anda percaya? Puisi lagu, skrip film dan proposal bisnis Anda, semuanya ditulis oleh saya. Baiklah, kalau begitu. Akan menantang Anda di bidang yang Anda kuasai. Dan satu persatu, menginjak-injak Anda semua di bawah kaki. Shen Zhang. Menjadi seperti ini hari ini, apakah ini benar-benar bukan karena prasangka kami terhadapnya, kakak tertua? Apalagi yang harus dikatakan, semua karya itu ditulis olehnya. Kurasa, dia hanya mencoba untuk mendapatkan perhatian semua orang dengan melakukan aksi ini. Tepat sekali. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Setelah dia pergi, keluarga kita hanya akan lebih bahagia dan lebih harmonis. Ada baiknya membiarkan dia menderita sedikit di luar. Hanya dengan cara ini, dia bisa menyadari betapa baiknya kita padanya. The film Ini was semua salahku. translated and narrated Aku by gagal M. mendidiknya Media. dengan benar. Aku tidak menunjukkan perhatian yang cukup padanya. Aku pasti akan membawanya kembali dan mendidiknya dengan baik, mengajarinya untuk menjadi orang yang jujur dan baik hati. Kakak sulung benar. Kita harus segera membawa kakak kembali. Bagaimanapun seluruh situasi ini adalah salahku. Jingzhou, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Bagaimanapun kamu melakukan ini karena aku. Biarkan dia keluar beberapa hari. Biarkan dia menderita sedikit. Aku akan membawanya kembali nanti. Ini juga akan memungkinkannya untuk menyadari masalahnya sendiri. Bukankah dia bilang bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah semua karena dia? Bukankah dia menyombongkan diri bahwa dia bisa menulis puisi dan berkarya? Kalau begitu biarkan saja dia melakukannya. Biarkan dia datang tuh 1 bulan ini. Bagaimana itu bisa cukup? Permisi, apakah stasiun radio panggilan angin Jiangchen kita mempekerjakan pembawa acara yang jenisnya bisa mengalahkan suara Dacia, Xian Nanfei? Kau bisa mengalahkan Shen Nanfei. Lelucon macam apa ini? Itu adalah seseorang yang telah menguasai puisi suara. Semuanya sudah maksimal. Berbakat, pembawa acara unggulan. Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba? Bagaimanapun bukankah kalian akan bangkrut? Kau, Direktur, lebih baik mencobanya. Perlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. omong kosong. Siapa kuda mati itu? Hanya berdasarkan dia. Kita bahkan tidak tahu namanya. Kau tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Atas dasar apa dia bisa mengalahkan Shen Nanfei? Hanya berdasarkan ini, seni rahasia Feng Shui 18 karakter. Nanfei, Direktur ingin kau mengerahkan segalanya hari ini. Kau harus benar-benar menghancurkan stasiun radio panggilan angin dan menyelesaikan penggabungan mereka. Diterima. Selamat datang di Suara Dacia.
Saya The Shen dan film was Fei. translated and Faktanya narrated kebahagiaan by yang M kita Media. kejar sepanjang hidup kita tidak ada di masa lalu maupun di masa depan, tetapi di saat ini. Makanan di mangkuk, pemandangan di mata, orang-orang di sisi kita. Pemandangan di mata kita, makanan di mangkuk, orang-orang di sisi kita. 3 kali makan 4 musim. Keluarga duduk santai, bahagia dan sehat. Cahayanya menawan. Xian dan Fei. Ketika aku menulis kata-kata ini saat itu, aku benar-benar tidak menyangka. Kau sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Aku gila. Aku benar-benar gila. Aku benar-benar pergi dan mempercayai seorang amatir selama slot waktu utama di malam hari untuk menyiarkan semacam obrolan 1001 malam. Ini adalah yang tersisa terakhir, slot waktu yang masih memiliki rating. Jika ada yang salah, aku hanya akan menunggu oleh ketua untuk dipecat secara langsung. Direktur, mati cepat atau mati lambat, itu semua adalah kematian yang sama. Lebih baik kita tantang saja dia, Shen dan Fei, untuk berduel. Bahkan jika dia menyiarkan sesuatu yang berubah menjadi setumpuk kotoran, itu masih bisa, di slot waktu yang sama, membuat suara Dacia sedikit jijik. Setelah hari ini, seluruh stasiun radio tidak akan ada lagi. Itu juga tidak masalah. Mari kita buat mereka sedikit kesal. Itu bagus. Mari kita mulai. Mendaki puncak bersalju sendirian tanpa dukungan. Halo semuanya. Ini adalah stasiun radio panggilan angin. 1001 malam. Program cerita malam hari. Aku adalah teman barumu, Xian Shou. Apa yang akan kuceritakan selanjutnya adalah semua kisah yang benar-benar terjadi. Pertama, aku harus memberitahu semua orang. Penjarahan makam tidak seperti mengundang tamu untuk makan malam, juga tidak seperti menulis atau melukis. Sebaliknya, itu adalah disiplin yang memiliki merusak teknik. Stasiun radio bobrok ini bahkan mengganti pembawa acara. 1001 malam. Penggalian makam. Lebih sedikit yang mendengarkan sekarang. Kisah ini harus dimulai dengan teks Feng Shui 16 karakter yang tidak lengkap. Mari kita mulai. Ketika kakekku masih muda, dia adalah seorang pemboros, menikmati minum melacur, berjudi, dan merokok. Memiliki kelima keburukan itu. Dia juga berkeliling menipu uang. Dia menipu semua orang begitu parah, diperlakukan seperti pengemis bau. Seseorang yang ingin disingkirkan cepat. Kakekku menipu paman buyut dari pihak ibu, mengatakan dia akan menikahi seorang istri. Barulah dia berhasil menipu $20 perak darinya. Tetapi untuk memenuhi kewajiban itu, dia menemukan seorang wanita boneka kertas, melukis alis mata dan hidung padanya dengan cat air. Melihat dari kejauhan, dia tampak persis seperti orang hidup. Astaga. $20 perak. Membeli istri kertas. Itu menarik. Paman buyut dari pihak ibu bersikeras ingin melihat istri baru yang dinikahi kakekku ini. Kakekku mati-matian menghalanginya untuk melihatnya. Semakin dia menghalanginya, semakin mencurigakan kelihatannya. Paman buyut dari pihak ibu menjadi semakin curiga. Kedua belah pihak kemudian mulai berdebat. Tepat pada saat ini, tirai kamar dalam terangkat, dan seorang wanita benar-benar berjalan keluar dari dalamnya. Dia berkulit cerah dan tampak bersih. Wajah besar bulat, pinggul besar, kaki kecil, dan bibir merah. Hati kakekku saat itu. Dengan jumlah sekecil itu, kau masih mencoba memprovokasi mereka. Mereka tidak akan peduli sama sekali. Boneka kertas itu hidup. Hanya untuk melihatnya dengan kaku, mendekat ke telinga kakekku, dan perlahan berkata, "Jika suatu hari waktumu tiba, ketika kamu terlalu miskin untuk bertahan hidup, maka pergilah ke kuburan terpencil di pos 13 Li, dan temukan aku. Tepat di tengah-tengah area pemakaman itu, ada kuburan terisolasi tanpa batu nisan. Peti mati di dalamnya adalah tempat tepat di mana mayatku berada. Di dalam peti mati, emas, perak, dan permata tak terhitung. Selama kamu berani datang, kekayaan di dalamnya
adalah milikmu untuk diambil dan dibelanjakan sesukamu. Tuan, cepatlah dan pergi. Uang ini, semuanya untukmu. Tuan, maafkan aku. Aku akan terlambat untuk penampilanku. Aku akan memberimu uang. Aku bahkan akan membayar ekstra. Ayo pergi. Nona muda, kau terlalu menakutkan. Kau hampir membuatku takut setengah mati. Saudara-saudara, cepat setel ke radio panggilan angin. Cerita hari ini terlalu mendebarkan. Aku sangat takut. Gawat, aku tidak berani tidur lagi. Ya ampun, membuatku takut setengah mati. Astaga. Jumlah pendengar suara Dacia mulai menurun. Sebagian kecil pendengar telah tertarik ke stasiun kami. Jumlah pendengar sudah mencapai lebih dari 1 juta. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun kita memiliki angka setinggi ini kan? 1 juta? Itu benar-benar sudah menembus 1 juta rating pendengar. Setelah jeda iklan, kami akan segera kembali. Naskah Jingzhou ditulis dengan sangat mengharukan. Jumlah pendengar pasti memecahkan rekor kan? Nanfei, awalnya, peringkat pendengar kita memang melonjak hingga 18 juta. Tapi sekarang, mereka terus menurun. Mereka sudah turun menjadi 16 juta. Pendengar masih terus pergi. Pendengar masih terus pergi. Bagaimana ini mungkin? Ini, kemana perginya semua pendengar? Menilai dari data pemantauan, semua pendengar telah berpindah ke stasiun radio panggilan angin. Radio panggilan angin. Bukankah itu stasiun yang hampir bangkrut dan akan diakuisisi oleh kita? Coba aku dengarkan. Saraf kakekku juga menjadi bersemangat. Menggertakkan giginya dia berdiri, mengambil sekop besi, dan mengangkat tutup peti mati. Di dalam peti mati, secara mengejutkan terbaring seorang wanita cantik. Batang hidung tinggi, bibir merah besar. Wajah putih bersih. Dengan perona pipi meram di kedua sisi, menandai 2 titik merah besar. Mengenakan mahkota dan jubah phoenix dari sutra merah besar. Pengantin memakai jubah keberuntungan. Keterampilan siarannya sangat kuat. Memikat, jelas dan hidup. Film was translated and Namun, narrated by M Media. Mengapa suara itu terdengar sedikit akrab? Pembawa acara baru radio panggilan angin ini terlalu luar biasa. Tingkat keterampilan ini, harisma ini, itu tidak kalah dari kakak perempuan. Mungkinkah ini beberapa seniman tersembunyi yang muncul? Mata kakekku hanya terfokus pada mayat wanita di peti mati, khususnya perhiasan di tubuhnya. Emas, perak, dan batu mulia itu di bawah cahaya lentera angin berkilauan menggoda. Dia mengulurkan tangan, berniat melepaskan apa yang dikenakan wanita itu di tangannya, cincin batu permata zamrud. Tepat saat dia mengulurkan tangannya, pengantin wanita di peti mati tiba-tiba membalikan lengannya dan mencengkeram pergelangan tangannya. Kuku panjang seperti kait baja, lebih dari 1 jari, menusuk ke dalam daging pergelangan tangannya. Kakekku terkejut. Dan ketika dia mendongak, dia melihat pengantin wanita itu menatap dengan mata berdarah. Menatap tajam ke matanya. Siapa sebenarnya ini? Daya tarik dalam suaranya di siaran radio terlalu kuat. Ini pasti membutuhkan setidaknya 20 tahun pengalaman siaran. Pembawa acara baru radio panggilan angin ini. Siapa sebenarnya dia? Ditemukan. Informasi tentang pembawa acara baru 1001 malam di radio panggilan angin. Ditemukan. Shen Zhong. Nona Shen. Anda mengenalnya. Lalu bisakah Anda membajaknya untuk stasiun radio kita? Baru saja rating tingkat pendengar radio panggilan angin mereka sudah menembus 800. Jika ini terus berlanjut, itu menimbulkan ancaman besar bagi kita. Bajak dia. Tapi mendengarkan suara ini benar-benar terdengar sedikit seperti Shen Zhong. Mungkinkah pembawa acara baru ini benar-benar Shen Zhong? Aku harus mencari tahu ini. Hai Shen Ling, apakah kamu tahu apa yang Shen Zhong lakukan akhir-akhir ini?
Kakak, mengapa Anda menyebut orang itu? Sungguh sial. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku sedang mendengarkan cerita radio. Kamu juga mendengarkan radio? Benar kakak, pembawa acara baru 1001 malam ini. Terlalu luar biasa. Cerita ini diceritakan dengan liku-liku seperti itu, dia benar-benar punya keterampilan. Tidakkah kamu pikir suara ini? Kedengarannya sangat mirip Shen Zhong. Shen Zhong. Kak, kamu terlalu memujinya. Bagaimana mungkin bakat itu bisa menulis cerita sebagus itu? Mungkin aku terlalu mengkhawatirkannya. Ketika kamu punya waktu, kamu juga harus mencari tahu di mana dia. Dan cepat bawa dia kembali. 8 juta. Itu 8 juta. Baru siaran hari pertama dan sudah mencapai tingkat pendengar 8 juta. Direktur, bahkan pada puncak kita. Tidak setinggi ini kan? Itu benar. Pada hari pertama itu sudah mencapai 8 juta pendengar. Data ini belum pernah ada yang bisa mencapainya. Program unggulan suara Dacia hanya memiliki sedikit di atas 10 juta. Kita memiliki peluang besar untuk melampaui suara Dacia mereka. Siarkan, biarkan Shen Zhong terus menyiarkan dengan satu upaya berkelanjutan. Nanfei, 1001 malam kali ini sangat populer. Itu tidak akan benar-benar melampaui kita kan? Tidak mungkin. Siapapun dia, mereka tidak bisa melampaui Kushan Nanfei. Selanjutnya, aku akan menyanyikan sebuah lagu. Perdana lagu. Ini adalah kartu truf yang Jingzhou tinggalkan untukku. Aku sama sekali tidak akan kalah. Apa? Shen Nanfei akan bernyanyi. Untuk mengadakan pemutaran perdana lagu. Ini, Shen Nanfei ini tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Shen Zhong, Shen Nanfei akan mengadakan pemutaran perdana lagu. Kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Jika itu benar-benar tidak berhasil. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka ambil cerita dari barusan dan ceritakan lagi. Kita sama sekali tidak boleh kalah terlalu parah. Bernyanyi. Shen Nanfei, apakah kamu panik? Kamu pikir dengan mengambil milik Shen Jingsu 2 lagu yang dicuri dariku, maka kemenangan sudah pasti. Kalau begitu aku akan menggunakan satu lagu untuk membuatmu menghadapi kenyataan. Selamat datang kembali semuanya. Aku adalah teman lama kalian, Shen Nanfei. Terima kasih atas dukungan kalian. Atas dukungan kalian kepadaku. Selanjutnya, aku akan menggunakan sebuah lagu. Sebuah lagu yang adik laki-lakuku tulis untukku. Untuk membalas kalian semua. Lagu ini akan luar biasa. Cepat semuanya, ayo dengarkan Sang Dewi bernyanyi. Nama lagu ini disebut Aku Menantikannya. Lagu ini benar-benar bagus. Ini membuatku sangat marah. Shen Nanfei ini, dia hanya pamer. Dia seorang pembawa acara. Kenapa dia bernyanyi? Peringkat pendengar kita langsung turun 500.000. Sekarang, itu masih terus menurun. Teman-teman pendengar, setelah cerita ini, aku akan membawakan sebuah lagu untuk semua orang. Laguku sendiri. Dipersembahkan untuk kita di masa lalu. Apa? Apel, Shen Zhong ingin bernyanyi juga. Bukankah ini jelas-jelas menimbulkan masalah? Ceritanya diceritakan dengan sangat baik. Lagu mengerikan apa yang kamu nyanyikan. Katakan padanya, suruh dia terus bercerita, terus bercerita. Shen Zhong, direktur mengharuskanmu untuk terus menceritakan kisah itu. Kamu tidak boleh bernyanyi, karena adik laki-laki Shen Nanfei, Shen Jingzhou, adalah penulis lagu terkenal. Bersaing dengannya dalam bernyanyi, kamu dijamin akan kalah. Nama lagu saya adalah Pemuda Tua. Pemuda Tua. Nama mengerikan macam apa ini? Kita tamat. Akan menjadi keajaiban jika kita bisa menang dengan ini. Sekarang, dihancurkan sepenuhnya oleh suara Dacia. Kita pasti akan. Pemuda Tua. Nama yang aneh. Membosankan. Aku tidak mendengarkan lagi. Ternyata lagu Raja Musik. Kedengarannya sangat bagus. Naratif Shen Nanfei yang lembut, ditambah dengan suara, dipadukan dengan pemandangan bersalju ini, elegan. Ini sungguh terlalu elegan. Benar.
Suara Shen Jingxiu hari ini sangat indah. Salju sejati, kedengarannya sangat bagus, benar-benar layak disebut raja musik. Umpan balik audiens saat ini luar biasa. Jingzhou memang luar biasa. Naskah dan lagu yang dia tulis bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa capai. 1001 malam. Rating pendengar saat ini pasti sedang anjlok dengan cepat kan? Astaga, apakah kalian mendengarnya? Pembawa acara 1001 malam itu benar-benar akan menciptakan berdasarkan kisah pendengar secara langsung. Lagu orisinal secara langsung di udara. Serius, aku akan mendengarkan. Bagaimana kalau kita dengarkan 1001 malam dulu? Ini namanya Mengintai Musuh. Baiklah, selanjutnya, kita akan menerima telepon dari pendengar pertama kita. Halo. Bisakah Anda benar-benar menciptakan lagu orisinal berdasarkan cerita saya? Benar sekali. Silakan ceritakan kisah Anda kepada kami. Saya adalah seorang simpanan. Astaga, Saya adalah seorang simpanan. astaga. Ini terlalu heboh. Saya adalah seorang simpanan. Saya tahu dia punya istri dan anak-anak. Tapi saya tetap memilih bersamanya. Saya adalah orang yang orang sebut simpanan. Yang biasa disebut orang. Saya tidak menyangka stasiun radio kecil ini sangat heboh. Semuanya, segera saksikan 1001 malam. Daripada semua itu mending dengar raja musik. Tahukah kamu, seseorang mengungkapkan skandal di acara radionya, menjadi simpanan, dan dia ingin pembawa acara menulis lagu berdasarkan kisahnya. Sungguh, itu sangat mendebarkan. Aku akan mendengarkan. Seharusnya saya katakan, saya baru saja menemukan bahwa saya adalah simpanan. Saya selalu berpikir, hubungan kami normal. Dia membelikan saya mobil dan rumah. Dan tidak mengizinkan saya bekerja. Dia bilang dia akan menafkahi saya seumur hidup. Saya benar-benar percaya. Saya bertemu orang yang tepat. Saya percaya pada kata-kata manisnya. Saya benar-benar berpikir, saya bisa bersamanya seumur hidup. Saya seperti satu-satunya bayangan yang bisa dibuang. Sampai hari itu, saya memergokinya bersama istri dan anaknya, sedang berbelanja. Dia tersenyum sangat bahagia. Tapi saya benar-benar bingung. Pendengar saat ini terus menyimak. Cerita ini terlalu sensasional. Para pendengar ini semuanya telah tertarik. Saya juga berpikir untuk putus dengannya. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia membelikan saya rumah, mobil, dan tas. Dia tidak mengizinkan saya bekerja jika saya putus dengannya. Saya bahkan tidak punya kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Saya benar-benar tidak tahu harus bergantung pada siapa. Pembawa acara, bisakah Anda berdasarkan pengalaman saya mengubah lagu sekarang juga? Ya Tuhan, ini terlalu mendebarkan. Pembawa acara ini bisa menulis lagu berdasarkan cerita ini. Jangan khawatir. Aku sudah selesai menuliskannya. Secepat itu, dia benar-benar mengubahnya. Ya Tuhan, pembawa acara ini luar biasa. Baru berapa lama, dan dia sudah menulisnya. Terima kasih Raja Musik untuk penampilan luar biasa Anda. Selanjutnya, apalagi yang kalian semua ingin dengar? Anda bisa menghubungi nomor saluran telepon kami untuk meminta lagu. Nanfei, jumlah pendengar di ruang siaran langsung kami telah berhenti meningkat, berhenti di 15 juta.
Pendengar kembali berbondong-bondong ke stasiun sebelah. Apa? Mari kita sekarang mengundang sambungan pendengar. Halo semuanya. Bisakah kalian menerima permintaan lagu? Tentu saja kami bisa menerima permintaan lagu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda penggemar raja musik? Selama itu adalah laguku. Apapun yang ingin kau dengar, aku bisa memuaskanmu. Kalau begitu bisakah Anda berdasarkan pengalaman hidup saya mengubah lagu cepat sekali? Aku yakin itu mungkin stasiun radio mereka. Hanya berpura-pura. Orang seperti ini harus dibuat menanggung aib besar. Halo pendengar. Halo, permisi. Apakah benar Anda bisa, berdasarkan cerita pendengar, mengubah lagu orisinal? Kebetulan saya punya cerita bagus di sini, yang ingin saya bagikan kepada Anda. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Kedengarannya seperti kakak saya Xian Nanfei. Baiklah, silakan ceritakan kisah Anda. Saya punya seorang adik laki-laki yang berkeliaran di luar sejak kecil. Ketika usianya lebih dari 20 tahun, kami membawanya pulang. Seluruh keluarga kami, bisa saya katakan memberikan hati dan jiwa kami padanya. Kami tidak meremehkannya, meskipun ia kurang sopan santun dan pendidikan. Kami membiarkannya tinggal di villa besar, mengizinkannya makan hidangan lezat eksotis, memberinya uang saku 60 juta per tahun, mengirimnya ke sekolah bangsawan termahal, dan memberinya cinta serta sumber daya paling banyak. Tapi bagaimana dengan dia? Dia meninggalkan keluarga karena salah paham kecil. Dan sampai hari ini tidak ada kabar darinya. Benar-benar dia. Kakak perempuan saya yang terkasih. Di matanya, saya akan selalu menjadi si kurang ajar. Serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Karena Anda ingin saya dikutuk secara universal. Maka saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk Anda. Bagaimana cerita saya selesai? Bisakah Anda membuat lagu orisinal? Tentu saja saya bisa. Hei teman-teman. Sudahkah kalian mendengarkan 1001 malam? Adik penelepon ini. Dia benar-benar keterlaluan. Tepat sekali. Keluarga memberinya begitu banyak sumber daya. Dia sama sekali tidak berterima kasih. Bantuan kecil dihargai, bantuan besar dibenci. Adik laki-laki seperti ini seharusnya tidak pernah dibawa kembali. Tidakkah menurutmu? Suara ini sedikit mirip kakak perempuan. Dia tidak mungkin menelpon stasiun radio kan? Saya bisa membuat lagu orisinal untuk Anda. Namun sebelum itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang adik laki-laki Anda. Saya yakin para pendengar di siaran langsung radio juga ingin mendengarnya. Tidak masalah, silakan bertanya. Stasiun radio ini tidak akan turun banyak. Paling tidak mengalahkan stasiun radio Xian Nanfei. Tidak akan menjadi masalah. Itu bagus sekali. Terima kasih Xianzhong. Kamu benar-benar terlalu baik. Syukurlah, syukurlah. Stasiun radio tidak perlu tutup. Anda telah menunjukkan kepada saya kebaikan pengakuan. Saya tidak akan menyerah pada Anda. Tuan Xianzhong, Anda berencana untuk menandatangani kontrak dengan saya. Benar sekali. Namun, saya tidak menginginkan biaya penandatanganan 100 juta. Anda tidak mau bonus penandatanganan 100 juta? Tapi aku ingin 50% dari saham Tonglai Hiburan. Apa? 50% saham? Tuan Xianzhong, apakah Anda tahu berapa nilai 50% dari Tonglai Hiburan Company? Saham itu puluhan miliar. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan kreatif terbaik dan suara terbaik, Anda tidak bisa serakah sampai menuntut puluhan miliar, bukan? Siapa bilang aku hanya akan menjadi sekadar penyanyi? Aku ingin menggunakan lagu-laguku untuk berinvestasi di Tonglai Hiburan. 2 lagu, tentu saja tidak bernilai puluhan miliar. Siapa bilang itu hanya 2 lagu? Yang kuandalkan adalah 200.000 lagu hit serta nilai komersial yang kubawa secara pribadi. 2000 lagu hit. Baiklah, saya bisa menandatangani kontrak dengan Anda. Tetapi Anda harus membuktikan nilai Anda kepada saya. Direktur, telepon di stasiun radio kami. Berdering tanpa henti. Raja musik Liu undang Xianzhong untuk membuatkan lagu khusus untuknya. The film was Dia bersedia translated menawarkan and 10 juta. narrated by Raja Ed musik Media. gua juga menelepon. Ingin berkolaborasi dengan Tuan Xianzhong dan Diva Lagu Manis. Saya telah menerima panggilan dari lebih dari selusin artis yang semuanya ingin berkolaborasi dengan Xianzhong. Sekarang, apakah aku masih perlu membuktikan nilaiku? Tidak masalah, saya akan segera menyusun kontrak. Tuan Xianzhong, saya harap kita memiliki kolaborasi yang menyenangkan. Kolaborasi yang menyenangkan. Bukankah Tonglai Hiburan memintaku datang ke sini? Di mana ketua Gu Guling Er? Saya minta maaf, ketua Gu kami memiliki urusan mendesak. Aku adalah raja musik yang bermartabat. Dan begini caramu memperlakukanku. Jika Anda tidak bersedia menunggu, Anda boleh pergi lebih dulu. Tapi, mengenai penandatanganan,
Bisakah Kak Uim memberitahuku, kemana ketuamu pergi? Kabarnya, 1001 malam. Seorang pembawa acara baru menciptakan 3 lagu hit dalam 2 hari. Ketua kami Gu sedang bersiap untuk menemuinya secara pribadi. 1001 malam. Dia lagi. Pembawa acara radio itu, sebenarnya siapa dia? Tak disangka dia bisa membuat khawatir. Ketua Tonglai Hiburan. Permisi semuanya. Silakan kembali dulu. Ketua Gu, setelah aku selesai menyerahkan pekerjaanku di radio selama 2 hari ini, kami akan menghubungimu nanti. Oke. Shenjong, bagaimana mungkin itu kamu? Kamu tidak mungkin berada di perusahaan ini, bekerja di stasiun radio kecil. Tepat sekali, aku bekerja di stasiun radio kecil ini. Untung The film saja was saya translated menemukanmu lebih and dulu. narrated Tunggu by sebentar, Emilia. kamu seharusnya pulang saja bersama kakakmu. Saya akui bahwa sebelumnya terhadapmu ada beberapa kesalahpahaman, tapi itu semua karena aku mencintaimu. Itulah mengapa aku sangat keras padamu. Mencintaiku, di mata dan hatimu, aku takut hanya ada putra angkat itu. Bagaimana tepatnya kamu mengharapkan aku mengerti upaya susah payahku untukmu ketika aku melakukan itu semua untuk mengembangkanmu. Lupakan saja, kita tidak akan menjelaskan di sini. Di mana pembawa acara 1001 malam? Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Aku adalah orang yang kau cari, penyiar radio itu. Apa yang ingin kau katakan? Shenjong, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Kakakmu tidak pernah meremehkanmu karena kamu berasal dari daerah kumuh. Tapi apakah kamu mengerti komposisi? Kamu sebelumnya mencuri karya Jingzhou. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimana kamu bisa berbohong kepada kakakmu sekarang? Sudah kuduga bahkan, jika aku memberitahumu, kau tidak akan percaya. Pembawa acara itu telah terus-menerus mengubah beberapa lagu hit dalam waktu singkat dan mencetak rekor pendengar bersejarah. Dia juga menulis cerita yang sangat bagus. Dengan kemampuan seperti dia, bahkan jika Jingzhou datang, dia akan merasa malu karena inferioritasnya sendiri. Bagaimana kamu bisa berulang kali berbohong dan menipu kakakmu? Bahkan saya orang luar bisa mengenali bakatnya. Sebagai kakak perempuannya, Anda justru tidak mempercayainya. Memang, prasangka di hati orang-orang seperti gunung besar. Bahkan jika apa yang dikatakan Shenjong benar, kalian semua tidak akan mempercayainya, kan? Aku bisa bersaksi. Shenjong memang pembawa The film acara was radio kami. translated and narrated Shenjong, by Emilia. ternyata benar-benar kamu. Kamu menulis cerita yang sangat bagus, dan dalam waktu sesingkat itu, mengubah lagu-lagu hit. Kamu punya bakat yang luar biasa. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku baru saja memberitahumu. Apakah kau mempercayainya? Ya, aku mengabaikanmu sebelumnya. Shenjong, mempertimbangkan perkembangan kariermu. Jangan bekerja di sini lagi. Kamu pulang bersamaku, tulis lirik untukku, dan ubah lagu untukku. Aku jamin bahwa aku bisa membuatmu menjadi sahabat Jingzhou. Baiklah. Jadi kau ingin aku kembali untuk menulis lagu untukmu, jika aku tidak berguna. Bagaimana bisa anjlok begitu drastis? Bukankah dia nomor 1 yang tak terbantahkan di industri ini? Dan Jingzhou menulis naskah untuknya. Bagaimana mungkin seseorang begitu mudah melampauinya? Sayang sekali, pembawa acara baru 1001 malam itu menulis cerita horor dan juga mengubah 2 lagu hit. Dia muncul entah dari mana. Sekarang dia telah menjadi nomor 1 di industri. Aku benar-benar tidak tahu orang macam apa dia sebenarnya. Itu Shenjong. Siapa? Shenjong. Sampah itu. Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun di daerah kumuh dan tidak pernah menerima pendidikan elit apapun. Sampah ini. Dia bisa mengubah. Apakah kamu salah? Benar. Itu benar-benar Shenjong. Prasangka yang kita miliki terhadapnya sebelumnya benar-benar terlalu besar. Aku baru tahu hari ini tentang kemampuannya. Ibu, sekarang Shenjong terluka parah di rumah sakit. Bukankah seharusnya kita pergi menjenguknya? Apakah dia sudah mati? Jika dia belum mati, apa yang harus dilihat? Ibu, bagaimanapun juga dia adalah putra kandungmu. Aku tidak punya pembohong. Anak yang tidak sopan dan tidak berpendidikan. Ibu, Shenjong dia menderita kanker lambung. Apa? Karena saat dia makan, ia sering skip atau makan berlebihan. Dokter bilang dia sudah menderita kanker lambung. Untungnya ini stadium awal. Dan dia masih bisa diselamatkan. Ini semua salahku. Aku gagal merawatnya dengan baik. Ini adalah kesalahanku. Ini
Bagaimana ini mungkin? Kepala pelayan. Bagaimana mungkin keluarga Shen kita kekurangan makanan untuknya? Mengapa biarkan ia lapar? Nyonya, Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Sulung tidak boleh terbiasa dengan kehidupan mewah dan kesenangan. Anda bersikeras dia harus terbiasa dengan kesulitan. Oleh karena itu, makanan yang disiapkan oleh keluarga Shen tidak menyertakan porsi untuk Tuan Muda Shenshong. Dia hanya bisa makan sisa makanan. Bahkan jika itu benar, itu karena dia sebelumnya selalu menargetkan putraku. Dan kami hanya ingin memberinya pelajaran. Tepat sekali. Meskipun begitu, kami masih mengizinkannya untuk kuliah di universitas elit. Jika bukan karena kami, bisakah dia kuliah di Universitas Jincheng? Itu adalah universitas kaum bangsawan. Tanpa kami, bisakah dia masuk? Tapi, Tuan Muda Shenshong lolos tes masuk sendiri. Selain itu dia mengajukan beasiswa. Dan biaya kuliahnya adalah pinjaman. Baru. Apa kau bilang aku memperlakukannya dengan buruk? Kalau begitu dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan kepribadiannya yang murung. Jika dia berbicara lebih awal, kami pasti akan membantunya. Baiklah. Paling buruk kami akan membawanya kembali. Dan memperlakukannya lebih baik mulai sekarang. Kau boleh pergi sekarang. Kau boleh pergi. Orang-orang ini dari awal sampai akhir tidak pernah peduli dengan luka-luka Shenjong. Dia benar. Kita benar-benar tidak mencintainya. Dan kita jelas tidak menghormatinya. Tidak ada yang peduli padanya juga. Ibu, apapun yang terjadi. Sekarang Shenjong menderita kanker lambung dan terluka parah serta dirawat di rumah sakit. Kita semua harus membawanya pulang. Bukankah seharusnya begitu? Dia mencuri penandatanganan kontrak saya. Dan sekarang dia ingin mencuri dukungan saya juga. Tidak akan pernah. Ibu. Nah, apa yang terjadi padamu? Siapa yang membulimu? Saya baik-baik saja, Ibu. Hanya saja, kakak Shenshong mencuri kontrak saya dengan Tonglai Hiburan. Apa? Bagaimana mungkin dia mencuri kontrakmu? Bukankah dia bekerja di stasiun radio sebagai pembawa acara kecil? Itu adalah Shenjong. Di stasiun radio, dia menulis beberapa lagu hit orisinal yang mungkin menarik perhatian Ketua Tonglai Hiburan. Dia bisa menyanyi juga. Kurasa dia hanya beruntung. Kakak mungkin tidak ingin saya menandatangani kontrak dengan Tonglai Hiburan. Tapi dia jelas tahu, bernyanyi adalah impian seumur hidup saya. Namun dia tetap membuat guling menolak menandatangani kontrak dengan saya. Shenjong benar-benar keterlaluan. Bagaimana kalian semua bisa begitu yakin? Shenjong yang mencegah Jingzhou untuk tanda tangan. Mengapa tidak mungkin pihak lain? Hanya tidak menghargai kemampuan Jingzhou. Prasangka kalian terhadap Shenjong, bukankah itu terlalu besar? Kakak, apakah kamu berpikir naskah yang saya tulis tidak sebagus milik Shenshong? Dan sekarang kamu pikir saya sama sekali tidak berguna? Kakak sulung, kau sudah keterlaluan. Shenjong telah menargetkan Jingzhou setiap saat selama bertahun-tahun ini. Bukan berarti kau tidak tahu itu. Sekarang Jingzhou kehilangan kontrak. Apakah kau masih akan menyalahkannya? Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir, kita seharusnya tidak menyalahkan Shenjong atas segalanya. Kau terlalu bias. Tepat sekali. Itu hanya sekadar 3 lagu itu saja. Mungkin Shenjong hanya beruntung. Atau dia mendapat bimbingan dari seorang ahli. Kalian masih tidak percaya dia punya bakat. Kalian semua melihatnya secara langsung mengubah stasiun radio kecil dari ketidakjelasan menjadi seperti sekarang, nomor 1 yang tak terbantahkan. Namun kalian masih tidak percaya dia punya bakat. Prasangka kalian terhadapnya, bukankah seharusnya kalian sedikit menguranginya? Ibu, tapi bahkan jika kakak sangat mampu, dia juga tidak bisa mencuri sumber daya saya. Tepat sekali, Shenjong. Dia jelas tahu, putraku, hal yang paling diinginkan adalah menjadi bintang. Tonglai Hiburan adalah perusahaan pembuat bintang terbesar. Dia bahkan tidak bisa mengalah sedikit pun pada Jingzhou. Bahkan jika dia benar-benar bisa menulis beberapa cerita horor dan lagu, itu seharusnya diberikan padamu dan Jingzhou terlebih dahulu. Itu benar. Keluarga Shen kita berfokus pada pembinaan. Kalian berdua yang elit. Dia tidak berguna. Bahkan jika dia punya sumber daya, menggunakannya untuknya hanyalah pemborosan murni. Jika dia punya hati nurani, dia seharusnya menawarkannya untuk membantu kalian berdua menjadi terkenal. Bagus, aku tahu mengapa anak ini tiba-tiba lari dari rumah dan bahkan mengatakan dia memutuskan hubungan dengan kita. Jadi dia tahu dia punya kemampuan dan ingin meninggalkan keluarga Shen kita. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahunya bahwa sedikit kepintarannya di luar pengaruh keluarga Shen kita sama sekali tidak berarti. Saya menolak menerima ini. Saya belajar dengan sangat giat. Saya menulis puisi. Saya menulis lagu. Saya menulis proposal bisnis. Itu semua hanya untuk membuktikan bahwa saya sama seperti Anda. Tetapi pada akhirnya, saya tetap salah.
Anda hanya membiarkan binatang ini mencuri prestasi saya. Gunung besar prasangka. Saya memahatnya selama 5 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam. Tetapi saya tidak pernah bisa memahatnya. Rasa penghinaan di mata Anda. Cukup. Mengapa kau berteriak begitu keras? Kau mengejutkanku. Kau, ada apa denganmu? Shenjong, dia adalah adik kandungmu. Putra kandungmu. Tahukah kalian? Selama bertahun-tahun ini, kehidupan seperti apa yang dia jalani di luar? Apa kesalahan yang kami lakukan? Kami memperlakukannya buruk bagaimana? Kita memperlakukannya dengan baik. Seluruh keluarga kita memperlakukannya seperti seorang pelayan, menyuruhnya memasak dan mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Kalian tidak pernah memberinya uang saku. Apakah kalian tahu semua ini? Aku membawanya kembali dari daerah kumuh, memberinya kehidupan yang begitu unggul. Itu adalah keberuntungan besarnya. Apa salahnya menyuruhnya melakukan beberapa pekerjaan rumah, dan dia hiburan mengirimiku melodi emas yang disesuaikan. Di mana orangnya? Saya akan segera ke sana. Halo Tuan Zhao. Halo Nona Yang. Halo Nyonya Han. Halo aktor terbaik Li. Halo Tuan Wang. Semua yang hadir hari ini berasal dari industri hiburan. Orang-orang terkemuka dan berpengaruh. Kalian semua harus waspada. Pastikan mereka dilayani dengan baik. Ya, Di luar Hotel Longdi. The film was translated and narrated by M Media. Shenjong, kamu di sini juga. Kalian juga ada di sini. kakak, kamu tidak mencoba menggunakan kesempatan ini dengan menghadiri acara pertukaran melodi emas untuk memanfaatkan koneksi saudara perempuanmu untuk membuka jalan bagimu kan? Jangan khawatir. Sumber daya keluarga Shen Anda tidak akan saya gunakan. Shenjong, selama kamu bersedia kembali, kakakmu bersedia membukakan jalan untukmu. Aku janji, aku bisa membuatmu debut sama seperti Jingzhou. Anda akan sebaik itu. Shenjong, kakakmu benar-benar tahu dia salah. Kembalilah saja bersama kami. Aku tahu, kamu menyimpan kebencian terhadap kami. Tapi, tidak perlu mempertaruhkan masa depanmu. Aku pasti akan memberimu semua sumber daya terbaik. Keluarga Shen Anda akan bersedia menggunakan sumber daya untuk saya. Kakak, bagaimana bisa bicara tentang saudara perempuanmu begitu? Berapa banyak upaya yang dikeluarkan saudara perempuanmu hanya untuk menyelenggarakan acara pertukaran ini? Ini adalah seumur hidupmu. Satu-satunya kesempatan untuk terhubung dengan masyarakat kelas atas. Jangan khawatir, bahkan tanpa sumber daya Anda, Shenxiong masih bisa menjadi bintang yang paling cemerlang. Rumor mengatakan bahwa ketua Tonglai Hiburan memiliki wawasan yang unik dan taktik bisnis yang kejam. Tapi kali ini, saya khawatir dia akan tersandung parah. Dalam masalah hari ini, saya sudah berurusan dengan semua orang yang berpengaruh di industri hiburan. Mereka semua akan menghadiri pertemuan pertukaran musik keluarga Shen kami. Benarkah? Shenjong, keluarga Shen menentukan jalur kariermu. Selama kamu masih bersedia menulis draft untuk kakak sulung, bersedia menulis lagu untuk Jingzhou, dan bersedia menulis rencana bisnis untukku. Selama kamu bersedia kembali, maka aku bisa mengabaikan dendam masa lalu dan meluncurkan kariermu. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkannya. Berhentilah pamer. Saya sarankan kamu untuk patuh. Kembali ke sini. Kakak, kamu sebaiknya kembali saja. Kalau tidak, melihat perjamuanmu hari ini, tidak ada yang hadir. Bukankah itu akan memalukan? Sudah begitu banyak waktu berlalu. Mengapa tidak ada satupun orang yang kau undang tiba? Apa kau yakin mereka akan datang ke pertemuan pertukaran melodi emas yang kau selenggarakan? Mungkin mereka tertunda oleh sesuatu di jalan. Raja Musik Liu telah tiba. Raja Musik Liu. Nona Shen, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Silakan masuk dulu. Baiklah, kalau begitu saya akan masuk duluan. Diva telah tiba. Diva Wang. Saya minta maaf, Nona Shen. Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengerti. Silakan masuk duluan. Baiklah. Kalau begitu saya akan masuk duluan.
Mereka, mari kita masuk dulu. Berlaga, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka melihat bahwa di perjamuan mereka tidak ada seorang pun di sana. Cukup Jingzhou. Berhenti bicara sebentar. Baiklah, sekarang semua orang sudah masuk. Mari kita masuk juga. Ayo pergi. Saya tidak sabar untuk melihat ketika mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di aula perjamuan mereka. Ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Pertukaran lagu emas. Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin. Kami sudah membahas ini dengan mereka sejak lama. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di sini? Apakah semua orang pergi ke pihak Shenshon? Mereka pasti salah tempat. Mereka semua sudah berjanji padaku. Kedua ruangan ini begitu dekat. Pasti kelompok pelayan tidak berguna itu yang menyesatkan mereka. Kakak ketiga, ayo kita ke sana sekarang juga dan membawa mereka kembali. Oke, saya sudah khawatir dan berusaha keras begitu lama. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan Shenjong, si tidak berguna itu mengambil manfaat dari usaha saya. Mari kita pergi ke sana sekarang. Baik, Shenjong, Apa yang sedang kau lakukan sekarang? saya bertanya-tanya mengapa kau begitu percaya diri. Jadi kau menginstruksikan para pelayan itu untuk mengundang tamu terhormat yang saya undang. Semua ke aula milikmu. kakak. Tidak peduli seberapa besar kamu ingin menjadi terkenal, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa kau begitu yakin bahwa aku menipu mereka? Jika bukan kau lalu siapa lagi? Tahu lihat. Di matamu, aku akan selalu hanya menjadi pembohong yang terus-menerus. Orang yang tidak sopan. Tidak peduli apa yang kulakukan. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba itu, tidak berguna. Shenjong, kakak tertua, jangan banyak bicara padanya. Saya akan masuk sekarang juga dan mengungkap warna aslinya. Semuanya kalian pasti salah tempat. Nona Shen, Kedua aula perjamuan, terlalu dekat. Aula perjamuan di sebelah adalah yang saya siapkan untuk semua orang. Acara pertukaran melodi emas. Aula perjamuan ini diselenggarakan oleh Gulingnor untuk Shenjong, seorang selebriti kecil yang tidak dikenal. Semuanya silakan ikut saya. ini. Bukankah Nona Shen menerima berita itu? Berita apa? Mengenai kami. Kami memang sudah sepakat dengan Shenjong dan ketua gue. Itulah mengapa kami datang ke aula perjamuan ini. Kami tidak salah tempat. Kau setuju pada mereka? Bukankah kau setuju padaku? Ini, The film was Anda tidak bisa translated menyalahkan and saya untuk narrated ini. by Ini M. benar-benar Needham. Shenshon yang dibuat khusus untuk saya menciptakan sebuah lagu hit. Jika saya tidak datang, bukankah orang lain akan mengambil lagu ini? Shenjong mengubah lagu untukmu. Itu benar dan lagu itu sangat cocok dengan jangkauan vokal saya. Selain itu setelah lirik dan melodi dirilis, itu pasti akan menjadi hit besar. Ya. Dia juga menulis lagu manis untukku. Orang pertama yang kucintai. Apakah kalian semua punya satu? Ya, kami semua punya. Ya, kita semua tahu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Shenjong dalam waktu sesingkat itu menulis begitu banyak lagu dan setiap lagunya menjadi lagu hit? Apakah aku punya kemampuan itu atau tidak? Shen Jingshou, bukankah kau tahu dengan jelas lagu-lagu terkenalmu selama bertahun-tahun? Bukankah semuanya dicuri dariku? Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bicara omong kosong. Apa kau mencoba mengatakan lagi bahwa aku salah menuduhmu? Mengatakan bahwa aku mengarang-narang? Mengatakan bahwa aku memfitnahmu? Shen Jingshou, jika kau benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan sejati, jika kau benar-benar tahu cara mengubah lagu, mengapa sekarang kau tidak mencoba mengubah lagu di tempat ini juga? Komposisi membutuhkan waktu, membutuhkan inspirasi, membutuhkan suasana. Bagaimana mungkin untuk membuat komposisi hanya karena kamu mengatakannya? Bukankah Anda membual sebagai jenius kreatif? Bukankah Anda bisa mengubah lagu tentang subjek apapun? Mengapa Anda tidak mengubah lagu sekarang? Mungkinkah kita benar-benar salah? Semua karya selama bertahun-tahun ini, apakah selalu ditulis oleh Shenjong? Prasangka kita terhadapnya terlalu besar. Itulah sebabnya kita menolak untuk mempercayainya. Dan terus-menerus menyalahkannya. Mustahil. Shenjong hanyalah orang tak berguna bagi keluarga Shen. Yang diusir. Lagu-lagu yang dia gubah itu, yang disewa oleh Gulinger, hanyalah ditulis oleh orang lain. Dia adalah orang yang tidak berguna.
yang keluar dari daerah kumuh. Dia mungkin bahkan tidak mengenali beberapa karakter. Kau masih menolak mengakui kemampuanku, benarkah begitu? Baiklah, kau ingin bersaing dalam literasi budaya. Kau ingin bersaing dalam kedalaman linguistik. Aku akan bersaing denganmu. Bawakan aku panah. Dia akan menulis lagu di tempat. Shen Xiong, kamu harus berhenti mempermalukan diri sendiri. Jika kamu tidak bisa menulis apapun nanti, reputasimu akan hancur di seluruh industri hiburan. Kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau memiliki kemampuan untuk mengubah lagu. Jangan sampai kau menulis lagu yang buruk, yang menegaskan fakta bahwa kau adalah sampah. Aku sudah selesai mengubah lagu itu. Secepat itu. Jangan menulis lagu yang mengerikan nanti. Saya tidak akan mengakuinya kalau begitu. Batui Kui Mei. Li Mei Wang Liang. Dan apa-apa semua ini? Luoyan. Apa ada apa ini semua? Shen Xiong, jangan kira tahu beberapa karakter langka. The film Berarti was kamu tahu cara translated menulis lirik. and narrated by M Media. Ini sebenarnya adalah sebuah lagu. Mengapa saya tidak menyadari ini sebelumnya? Dia bernyanyi dengan sangat baik. Ini tidak dihitung, ini tidak dihitung. Ini hanyalah tumpukan karakter yang tidak jelas. Bagaimana itu bisa disebut lirik? Itu sama sekali tidak memiliki nilai apapun. Empat Yu membentuk Ju. 4 air membentuk Miao. 4 api membentuk Ye. Kau bilang ini tidak ada gunanya. Saya pikir kau pasti buta huruf. Kau. Ini juga tidak bisa dianggap sebagai lagu hit emas. Memiliki beberapa karakter yang tidak jelas. Hanya membuktikan bahwa dia hanya memiliki kosakata yang luas. Badut yang menari. Kemampuan kreatif ini. Untungnya saya setuju untuk berkolaborasi dengannya. Ini benar-benar kehormatan bagi saya. Dia bernyanyi jauh lebih baik daripada Shen itu.